Shalom saudara-saudara kita di marakan aku saudara kita akan mulai pada kita pada malam hari. Firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab ibadah ini akan berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom bagi jemaat yang ada di gereja sini dan bagi jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat bersekutu bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini kita terus didera oleh masalah pandemi corona atau COVID-19. Tapi tidak akan pernah kita sekalipun melupakan Tuhan. Melupakan Yesus yang benar-benar harus kami puja dan kami sembah. Sebab Dia adalah Raja. Hari-hari ini, bulan Mei ini, tanggal 1 adalah Hari Buruh, tanggal 2 adalah Hari Pendidikan Nasional, tanggal 3 ada yang ulang tahun. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami akan memuja dan memuji Engkau. Berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami persembahkan lagu pujian pertama, yaitu Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan suci penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yohanes 6 ayat yang ke-35. Sudah semua? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pembimbing kita. Kemudian yang kedua ialah bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Untuk itu sebelumnya, mari kita ucapkan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Kami percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan sehingga di awal bulan Mei tahun 2020 kita boleh berkumpul kembali di setiap rumah tangga. Bahkan kita beribadah pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Menolong tubuh, jiwa, dan roh kami. Hingga waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami memahami serta melakukannya. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam perlindungan Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam pertolongan Tuhan. Semua dalam berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Dimanapun saudara berada. Baik di rumah, di kos, ataupun berkumpul di tempat mana saja. Alkitab berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dimanapun saudara berada, Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tuhan menyertai kehidupan saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Pada malam ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, 11, 14, 15, 16, dan 17. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, 11, 14, 15, 16, dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan bagi saudara dan saya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam situasi seperti ini, semua manusia membutuhkan kekuatan. Semua manusia membutuhkan pertolongan. Tetapi Alkitab berkata kepada saudara dan saya malam ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan menyertai kehidupan orang-orang yang di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai orang-orang yang di dalam Tuhan. Maka Alkitab katakan hendaklah kamu kuat. Jadi saudara-saudara, kekuatan orang percaya bukan di dalam kekuatan apapun. Tetapi kekuatan orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam kekuatan Allah. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan di dalam Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan. Di ayat 10 dari Efesus pasal 6 ini. Berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kekuatan kita bukan di tempat lain. Bukan di dalam kemampuan kita. Dan juga di dalam apapun yang kita miliki. Tetapi Alkitab katakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perhatikan kata ini. Kekuatan kuasa-Nya. Apa yang dimaksud dengan kekuatan kuasa-Nya? Kekuatan di dalam Sang Pencipta langit dan bumi dan tidak ada yang lain. Itu ke dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang yang berlindung di dalam kekuatan kuasa-Nya akan aman. Dan orang yang berlindung di dalam kekuatan kuasa-Nya. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-11. Hendaklah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi saudara, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, senjata Allah itu berbeda dengan senjata manusia. Senjata Allah, kekuatannya berbeda dengan senjata manusia. Kekuatan senjata Allah, kemampuannya lebih dahsyat daripada kekuatan senjata apapun yang dibawa atau dibuat oleh makhluk atau manusia di bawah kolong langit ini. Maka Alkitab berkata kepada kita malam ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, senjata Allah kekuatannya adalah melawan tipu muslihat iblis. Bukan melawan kekuatan manusia. Bukan melawan kekuatan bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Suku melawan suku. Bahkan agama melawan agama. Bukan. Tetapi kekuatan senjata Allah adalah untuk melawan iblis. Maka orang beriman harus memiliki kekuatan ini jika ingin bertahan hidup dan aman. Saudara-saudara, kenapa saat ini semua pintu-pintu rumah ibadah tertutup? Kenapa semua
pendeta-pendeta semua berkhotbahnya hanya lewat YouTube dan juga online. Apakah dalam hal ini kita kalah? Kita kalah terhadap tipu muslihat iblis? Tidak, saudara. Alkitab tadi berkata kepada saudara dan saya. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dengar baik-baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah sering menyampaikan ini. Bahwa ibadah, bahwa gereja bukanlah gedung. Bahwa gereja itu bukan gedung gereja. Atau tempat ibadah, atau rumah, atau tembok, atau atap. Atau sebuah ruangan yang mewah. Gereja bukanlah itu. Tetapi gereja adalah berasal dari kata eklesia. Yang artinya orang-orang yang sudah dibawa keluar dari kegelapan menuju terang dan diam di dalam terang. Itulah gereja. Jadi gereja adalah pribadi manusia. Siapakah pribadi manusia? Orang-orang yang telah menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Itulah gereja. Jadi walaupun saudara dan saya malam ini tidak berada di dalam gedung gereja, tidak ada berada di dalam tempat-tempat ibadah, saudara tetap menjadi gereja dan berada di dalam gereja. Jadi iblis tidak menang. Iblis tetap kalah. Sebab tipu muslihatnya tidak mampu mengalahkan kekuatan senjata Allah. Allah di dalam kekuatannya tetap menang di dalam situasi apapun. Oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh kecil hati. Kalau tidak beribadah di dalam gedung gereja rasanya tidak bergereja. Saudara, kadang-kadang agak lucu juga. Kenapa lucu? Seringkali orang ngomong begini. Hari Minggu, mari kita pergi ke gereja. Ya kan? Saudara, yang benar itu hari Minggu pergi ibadah atau pergi ke gereja. Kan? Hari Minggu itu, saya ulangi, hari Minggu itu orang pergi ibadah atau pergi ke gereja. Kalau saudara mengikuti kata eklesia, maka hari Minggu itu bukan pergi ke gereja. Tetapi hari Minggu itu pergi ibadah. Sebab gereja itu adalah tubuh saudara dan saya. Jika kita mengikuti kata aslinya, kata eklesia. Tapi banyak orang salah memahami ini. Banyak orang salah mengerti ini. Sehingga gereja itu seolah-olah tempat ibadah. Gedung. Fasilitas yang mewah. Sehingga orang bilang, ayo hari Minggu mari kita pergi ke gereja. Pantasan saudara. Hari Minggu pergi ke gereja. Jadi dia pikir hari Minggu dia pergi ke gereja. Setelah pulang dari gereja, Tuhan tinggal di dalam gereja. Nanti hari Minggu kita ketemu lagi. Ya kan? Kalau pemahamannya gedung gereja atau tempat ibadah itu menjadi gereja. Maka orang berpikir hari Minggu itu dia pergi ketemu Tuhan. Setelah ketemu di sana, setelah ibadah. Pulang, Tuhan tinggal di gereja. Nanti hari Minggu depan kita ketemu lagi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang habis keluar dari gedung tempat ibadah, dia masih melakukan dosa yang sama. Dia masih melakukan kesalahan yang sama. Karena dia pikir Tuhan tinggal di gereja dan tidak ikut dia. Tetapi jika kita sadar gereja itu adalah tubuh, jiwa dan roh kita. Maka walaupun setelah kita ibadah, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita tetap bergereja. Amin saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau ditipu oleh iblis dalam situasi apapun. Kadang-kadang iblis itu datang seperti rohani sekali. Tetapi sebenarnya dia menipu kita. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang orang Kristen, orang beriman saling menyerang soal ibadah. Bahkan orang beragama saling menyerang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan tetap berada di dalam perlindungan Allah, mereka akan aman, mereka akan baik-baik saja. Mereka disertai hikmat Tuhan, disertai malaikat Tuhan, disertai Roh Kudus Tuhan. Dan mereka pasti tidak tertipu. Yang berikut saudara, ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kata berdiri tegap menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekokohan. Kenapa berdiri tegap? Karena saudara berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya berada di dalam perlindungan Tuhan. Maka Alkitab katakan berdiri tegap. Jangan goyah. Jangan takut. Jangan ragu. Tetap berdiri tegap. Dan dikatakan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Berdiri tegap itu harus memiliki kekuatan, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Saudara pernah punya ikat pinggang? Dan gunanya ikat pinggang itu untuk apa? Gunanya ikat pinggang itu adalah agar bisa menahan pakaian yang saudara pakai itu. Agar tidak kedodoran dan tidak lepas. Itulah gunanya ikat pinggang. Ikat pinggang itu bukan hiasan. Tetapi ikat pinggang itu adalah kekuatan. Ikat pinggang adalah lambang kekuatan. Dan lambang kekuatan ini Alkitab katakan bahwa kebenaran. Orang beriman harus mengenakan kebenaran di dalam hidupnya. Apa itu kebenaran? Berpikir benar, bermotivasi benar, bertingkah laku yang benar. Segala sesuatu dilakukan di dalam kebenaran. Kata kebenaran artinya menuju kepada sifat yang diinginkan oleh Allah. Dan tidak melawan Allah. Itu adalah kebenaran. Dan dikatakan berbaju jirakan keadilan. Selain kebenaran, Alkitab katakan senjata Allah itu adalah berbaju jirakan keadilan. Kata baju jirah itu Alkitab katakan bahwa kata baju jirah itu sebenarnya zaman dulu adalah pakaian perang. Yang biasanya menutupi bagian dada sampai ke pinggang dan lengan separuh sampai ke dada. Dan itu baju jirah dan itu dibuat dari tembaga. Supaya apa? Zaman dulu orang perang adalah orang menggunakan panah, tombak, dan kekuatan benda lainnya, tajam lainnya. Sehingga kalau orang maju berperang, supaya dia tidak mudah kena benda yang tajam, maka dia menggunakan baju jirah, artinya bahannya dibuat dari tembaga yang kuat, supaya panah tidak tembus, supaya tombak tidak tembus. Itu biasanya dipasang di dada. Dan Alkitab katakan
senjata Allah itu, berbaju jira itu adalah yang dimaksudkan di sini bukan pakaian tembaga itu. Tetapi Alkitab katakan baju jira itu hendaklah keadilan. Orang beriman harus melakukan segala sesuatu yang adil. Kata adil artinya melakukannya secara benar, rata, tidak membeda-bedakan, tidak pandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang kekuatan, tidak memandang status, tapi hanya berpegang teguh kepada keadilan. Dan Alkitab katakan bahwa berbaju jirakan keadilan. Jadi saudara, kekuatan yang berikut adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi zaman dulu kalau orang berperang, kira-kira kalau prajurit itu berperang, hanya punya senjata, hanya punya pedang, hanya punya panah, hanya punya pakaian perang. Ya, setelah itu kekuatannya hanya saja, tidak maju untuk menyerang. Tetapi apa yang dilakukan hanya berdiri saja, bertahan saja. Apakah itu dimaksud dengan perang? Ya. Tetapi perang adalah bagian daripada pertempuran. Artinya musuh menyerang, kita pun menyerangnya. Itu yang dinamakan perang. Tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya tadi, karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Maka orang percaya dan hamba-hamba Tuhan maju untuk berperang itu. Justru Injil itu menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Jadi di dalam situasi apapun, untuk mengalahkan iblis, kekuatan kita maju memberitakan Injil. Injil harus tetap diberitakan. Dalam situasi baik atau tidak baik, Injil harus tetap diberitakan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab katakan bahwa hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi maju berperang memberitakan Injil ini. Alkitab katakan dasarnya adalah kerelaan. Apa itu kerelaan? Kerelaan adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu. Itu adalah kerelaan. Dan Alkitab katakan, firman Tuhan kata, kerelaan yang Tuhan minta adalah kita pergi memberitakan Injil dengan kerelaan. Tidak dengan paksa. Tidak dengan terpaksa. Tidak dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi pergi berkasutkan kerelaan. Berkasutkan kerelaan. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang yang rela pergi memberitakan Injil, maka dia akan memberitakan Injil itu dalam damai sejahtera. Tetapi orang yang dengan terpaksa untuk pergi memberitakan Injil, kemungkinan besar dia tidak akan memberitakan Injil itu dalam damai sejahtera. Tapi dia akan memberitakan Injil itu dalam sifat yang lain, dalam motivasi yang lain, bahkan di dalam kehendak yang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, hendaklah
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi saudara, Injil yang saudara bawa itu harus diberitakan dalam damai sejahtera. Jadi Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik itu harus diberitakan dalam kerelaan. Harus diberitakan dalam damai sejahtera. Tidak boleh di dalam situasi lain dan motivasi lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 16 berkata dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Saudara-saudara. Dalam segala keadaan firman Tuhan katakan. Pergunakanlah perisai iman. Tahu perisai? Tameng. Alkitab katakan gunakanlah perisai iman. Perlindungan kita adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada kekuatan Allah. Iman kepada siapa? Iman kepada kekuatan Roh Kudus. Iman kepada siapa? Iman kepada perlindungan Allah di dalam malaikat surgawi. Bukan yang lain. Dengan iman. Saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Sebab Alkitab katakan, dengan iman itu, dengan perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan perisai iman itu, kita akan memadamkan panah api dari si jahat. Dengan kekuatan iman, orang-orang Kristen akan mengalahkan kekuatan-kekuatan. Pengikut Kristus akan mengalahkan kekuatan-kekuatan si jahat. Karena perisai kita adalah iman. Beriman kepada Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain. Saudara, virus yang merajalela saat ini. Alkitab berkata, bahwa jika kita beriman pada Allah, di dalam kekuatan Allah sungguh-sungguh, maka kita akan mengalahkan sakit penyakit ini. Kita bersyukur. Berseluruh dunia, termasuk Indonesia. Awal-awal tingkat kematian akibat dari virus ini sangat menakutkan. Tetapi setelah kesini masuk ke bulan April dan Mei, tingkat kematian menurun. Tetapi justru tingkat kesembuhan meningkat. Apa yang telah terjadi? Saya yakin dan percaya itu adalah salah satu kekuatan. Banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi. Baik di dalam internet, di dalam kesaksian pribadi. Banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi. Bahwa mereka telah mengalahkan sakit penyakit itu. Karena mereka percaya. Karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. Jadi mereka telah mengalahkan panah api dari si jahat itu. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 17 berkata demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara dan saya ingin selamat. Saudara dan saya ingin aman dari segala sesuatu. Alkitab katakan terimalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Alkitab katakan firman Allah. Jadi saya tidak salah. Beberapa tahun yang lalu saya menyuruh saudara untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap pribadi saya menyuruh untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan rutin dari Kejadian sampai Wahyu terus menerus bolak-balik membaca. Sebab itu apa? Sebab itu adalah keselamatan dan pedang roh. Siapa yang memiliki pedang roh, dia akan selamat. Dia akan melawan kuasa-kuasa gelap dan berhasil mengalahkannya. Tetapi siapa yang tidak memiliki pedang roh, yaitu firman Allah, dia akan kalah di dalam. Sebab pedang itu
digunakan untuk menyerang. Pedang itu digunakan untuk menyerang. Menyerang siapa? Menyerang tipu muslihat iblis. Jadi kekuatan pedang roh adalah firman Allah. Apakah firman Allah? Firman adalah Alkitab yang saudara dan saya miliki. Alkitab itu harus dibaca setiap hari. Harus dibaca dan direnungkan setiap hari. Alkitab jangan dibaca seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi 1 tahun 1 kali. Alkitab harus dibaca setiap hari. Kenapa? Karena itu adalah pedang roh. Senjata Allah. Jika saudara ingin maju dan berperan dan ingin menang melawan tipu muslihat iblis, gunakan firman Allah. Jangan menggunakan logika. Jangan menggunakan kekuatan lain. Tapi gunakan pedang roh. Gunakan firman Allah. Maka tipu muslihat iblis itu pasti dipatahkan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hampir 2 bulan ini. Sebelum saya akhiri renungan firman Tuhan ini. Saya ingin bertanya pada saudara. Sudah sampai di mana saudara membaca Alkitab? Sudah sampai di mana saudara meraih atau memiliki pedang roh itu firman Allah. Dalam hampir 2 bulan ini. Justru banyak waktu untuk kita memiliki, menajamkan pedang roh kita. Amin. Tapi saya agak khawatir. Kenapa khawatir? Saya khawatir kalau di setiap gang di tempat tinggal saudara. Bukan pedang roh atau firman Allah yang saudara pegang. Tapi kartu, gaplek. Ya kan? Di setiap kos jangan sampai bukan pedang roh ada di tangan saudara. Tapi kartu gaplek yang ada di tangan saudara. Bapak-bapak main kartu, gantung di telinga, lupa pulang. Padahal sebenarnya kan tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi apa yang terjadi? Mudah-mudahan tidak demikian dalam 2 bulan ini. Tapi pengalaman dulu-dulu begitu saya lihat. Ada bapak-bapak kumpul di gereja ini, katanya mau basar. Ya kan gitu. Ada yang basar tapi ada yang main kartu. Ada yang main kartu, main gantungan. Ada yang di telinga sini dikasih gantungan. Katanya tadi mau pergi melayani. Kok malah datang malah main gantung telinga. Kasihan itu telinga. Jadi saya harap di kos-kos saudara, di tempat-tempat saudara pada waktu situasi seperti ini. Jangan main kartu. Bapak-bapak gereja Jemaat Kristus Indonesia, dengar ini baik-baik. Jika saudara setiap hari hanya main kartu dan tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak akan memiliki keselamatan, yaitu pedang roh itu. Tetapi jika saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan memiliki pedang roh itu. Dan saudara akan memiliki kekuatan sampai kapanpun. Orang yang memiliki firman Allah, orang yang memiliki pedang roh, dia selalu menang di dalam segala situasi dan keadaan. Itulah yang telah terjadi di zaman-zaman gereja mula-mula. Kekuatan firman Allah, kekuatan iman kepada Sang Pencipta langit dan bumi menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari perang hampir selesai. Orang beriman akan mengalahkan dan hampir menuntas dan mengalahkan tipu muslihat iblis. Mari kita tetap berjuang di dalam iman. Memiliki pedang roh yang tajam. Memiliki kekuatan, keadilan. Supaya kita tuntas mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan kita menang. Kenapa kita menang? Karena Injil telah diberitakan di berbagai tempat. Dimanapun, dalam situasi apapun.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, jangan kita hanya berfokus kepada pribadi. Tidak hanya kepada kekuatan makan dan minum. Tidak hanya berpikir bagaimana dan kapan selesai situasi ini supaya kami cepat-cepat keluar dan berhura-hura dan lain sebagainya. Tapi tidak. Justru Tuhan izinkan itu terjadi. Agar persekutuan kita kepada Tuhan makin erat. Makin mengerti kebenaran. Makin tajam kekuatan rohani. Dan makin kokoh keyakinan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Kita merenungkannya dan melakukannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kiranya pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu menolong kami. Agar kami mengerti firman ini. Agar kami melakukannya dalam hidup kami. Agar kami mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan kemenangan membawa jiwa-jiwa baru di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Firman Allah dan pedang roh kiranya semakin menajamkan roh, jiwa dan tubuh kami. Hingga semakin kami tegak berdiri, kokoh, tidak ragu dan tidak takut terhadap apapun. Selain kami takut kalau melanggar firman Tuhan dan berbuat dosa. Hamba memohon Tuhan lindungi seluruh sidang jemaat Tuhan. Dimanapun berada dalam situasi apapun. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan melindungi mereka. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan saya yakin bahwa kebenaran ini akan menambah dan menumbuhkan, menjadikan kita dewasa, iman kita bertambah, mengingatkan kita bagi yang lebih kuat. Dan pada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik pribadi maupun keluarga Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati beliau secara pribadi, baik pekerjaan, pelayanan, maupun pergumulan pribadi lepas pribadi. Dan begitu juga keluarganya Tuhan, ibu dan putra-putrinya. Berkat Tuhan melimpah dalam mendampingi Pak Thomas, Pak Pendeta Thomas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kita untuk mempersembahkan yang kita punya, sebagian dari itu ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah dianugerahi oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi ya Tuhan. Kami ingin sekali Tuhan memberikan persembahan yang sebenarnya tidak ada artinya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan untuk membuktikan bahwa kami cinta Tuhan.
Kami cinta Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kami. Untuk itu kita naikkan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kita mendengarkan doa syafaat bagi hambanya yang bertugas. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, mungkin nanti minggu depan 1 jam sebelum ibadah bisa disampaikan di grup supaya kita bisa doakan. 1 jam sebelum ibadah, supaya kita tidak lupa begitu. Jangan jauh-jauh supaya nanti ada informasi di gereja tidak tahu. Jadi nanti 1 jam minggu depan sebelum ibadah, kalau Bapak Ibu Saudara ada pokok doa bisa disampaikan dan kita akan dukung dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan selamat kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, hanya melalui firman-Mu Bapa, kami boleh dikuatkan untuk kami tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan kami melalui masa-masa sulit ini Bapa, oleh karena Tuhan mau menunjukkan kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Bahwa Allah yang kami sembah bertanggung jawab dengan kehidupan kami. Bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa menjaga dan melawat kami. Kami mengucap syukur untuk segenap kehidupan kami sepanjang minggu yang balik melewati. Dan hari ini Bapa, kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah raya pada hari ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya setiap kami boleh dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan akan segenap pergumulan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk segenap pelayanan yang kami kerjakan di gereja Jemaat Kristus Desa. Kami tahu Tuhan bahwa kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam masa pandemi corona. Kami percaya Tuhan bahwa ini tidak menghilangkan iman kami, bahwa ini tidak menghilangkan sukacita kami Tuhan. Tetap kami berharap percaya dan kami bersungguh-sungguh di dalam iman kami. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki persekutuan pribadi dengan Engkau di dalam keluarga kami, dalam kami pribadi masing-masing,
supaya kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Setia dalam pembacaan firman Tuhan untuk kami mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Dalam waktu-waktu yang banyak ini Tuhan, kami boleh rajin dan bersekutu di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, kiranya kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan kuasa-kuasa gelapan. Khusus dalam pada korban ini Tuhan, kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit apapun itu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, jika sekiranya ada sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan Tuhan, biarlah kiranya roh Tuhan, kuasa Tuhan sendiri yang boleh menjamah, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjadi sumber jawaban. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bertanggung jawab. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, setiap keperluan, kebutuhan mereka Tuhan Engkau mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jika sekiranya ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah kiranya Tuhan menjamah dengan kuat kuasa Tuhan, dengan bilu-bilu darah Tuhan, mereka boleh ditahirkan, disucikan, dikuduskan, mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk Mama Elsar dalam proses pemulihan, operasi, Tuhan juga memberkati. Mungkin saudara kami yang kami tinggalkan di kampung halaman kami yang mengalami sakit, baik itu keluarga kami, orang tua kami juga serahkan kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah mereka dan mereka boleh dipulihkan. Terima kasih secara khusus pada malam hari Bapa. Berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemimpin kami dari Presiden, para menteri, stafnya Tuhan, khususnya dalam penanggulangan wabah pandemi Corona ini Tuhan. Kami tahu Bapa ada banyak hal yang dipikirkan, tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau menolong supaya pemerintahan ini Bapa bisa bekerja dengan baik di dalam melawan Corona ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Tuhan, biarlah mereka Tuhan juga boleh sungguh-sungguh mentaati setiap peraturan pemerintah supaya bersama-sama kami mendukung Tuhan untuk bisa keluar dari wabah ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, biarlah kiranya Tuhan juga boleh menguatkan, dan kiranya Tuhan berkehendak, Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus menyerahkan untuk para dokter, perawat, tenaga medis, yang juga berusaha dengan keras untuk bisa menolong setiap orang-orang yang terkena pandemi Corona Tuhan. Tuhan juga memberkati, menjaga dan melindungi mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak ikut terjangkit, tetapi mereka boleh tetap bekerja, supaya bisa membantu setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat yang sehat, supaya mereka Tuhan juga taat kepada peraturan pemerintah, sehingga bersama-sama kami melawan pandemi ini Tuhan. Secara khusus gereja Tuhan yang ada di Bali, kami semua, biarlah kami juga boleh mendukung pemerintahan di Bali, supaya kami Tuhan bisa bersama-sama bersepakat, bersatu hati di dalam melawan pandemi Corona Tuhan, sehingga Bali ini Tuhan juga boleh ditahirkan sakit ini Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami menyerahkan setiap syafaat kami Bapa, karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Memberkati Bapak Gembala bersama dengan Ibu, seluruh majelis dan juga pelayan Tuhan yang terus melayani kami di Gereja Jemaat Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan juga pertolongan daripada Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini menyerahkan untuk adik kasih kami Saura yang hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, secara khusus Bapa dalam masa mudanya, dalam masa studinya Tuhan, Engkau memberikan hikmat pada hamba-Mu supaya dia boleh bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seluruh masa depannya, cita-citanya kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan Engkau boleh memakai hamba-Mu untuk setia melayani Tuhan dalam mendukung pelayanan ini Tuhan. Terima kasih, menyerahkan segala pergumulannya yang digumulkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan kehidupan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hamba-Mu. Terima kasih, mungkin sedang jemaat Tuhan lain yang mengalami pergumulan, kami serahkan pribadi lepas beradi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan saat ini Tuhan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan sudah dikuduskan sehingga bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri doa syafaat kami pada malam hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.